Shalom para pendengar sekalian. Kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Memahami Jawaban Tuhan. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Doa merupakan bentuk komunikasi orang percaya pada Allah. Melalui doa, kita bisa bersyukur, menyembah, mencurahkan isi hati, atau memohon sesuatu. Doa permohonan bisa bersifat rohani, misalnya mohon bimbingan Roh Kudus, ampunan atas dosa dan kesalahan kita, dan mohon hikmat agar memahami firman Tuhan. Kita bisa juga memohon hal-hal bersifat jasmani, misalnya mohon berkat ekonomi, kesehatan, dan umur panjang. Atau ingin sukses dalam pekerjaan, studi, perlindungan dari bahaya, mendapatkan pekerjaan, pasangan hidup, atau keturunan. Tuhan tahu keperluan kita sebelum kita berdoa, karena Bapa-Mu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Matius 6 ayat 8 bagian B. Demikian juga orang tua yang baik akan menyediakan kebutuhan makan, pakai, tempat tinggal, sekolah bagi anaknya sebelum mereka minta. Tuhan pun selalu menyediakan berkat, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan bagi kita setiap hari. Namun kadang kita tidak menyadarinya. Akibatnya kita tidak menghargai dan mensyukurinya. Untuk itu, Tuhan memberi jawaban atas doa kita sebagai berikut ini. Yang pertama, Tuhan segera mengabulkan doa orang pilihannya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 7. Jawaban doa inilah yang paling didambakan oleh kita. Kita pasti pernah mengalami hal ini. Tuhan langsung menolong ketika kita berseru padanya. Saat menghadapi ajalnya, Raja Hizkia berdoa dan menangis di hadapan Tuhan. Tuhan langsung mengabulkan doanya. Usianya ditambah 15 tahun lagi. 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Bahkan sebelum Daniel selesai berdoa, Allah mengutus Gabriel memberi jawaban atas doanya. Daniel 9 ayat 20-23. Nah, yang kedua, ada saatnya Tuhan minta kita sabar menunggu. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1. Orang tua yang bijak tentu tidak segera mengabulkan anaknya yang masih SD minta motor. Mereka akan berkata, "Tunggu sampai engkau besar, nak." Tuhan pun ada saatnya minta kita sabar menunggu waktu yang tepat, karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 bagian A. Yang ketiga, Tuhan memberi, tapi kita menolaknya. Bangsa Israel lama menantikan Mesias. Namun ketika Mesias itu datang, mereka menolaknya. Mengapa? Karena Mesias yang datang tidak sesuai keinginan mereka. Sampai saat ini mereka masih menunggu Mesias itu.
Demikian juga ada orang percaya minta sesuatu, misalnya pasangan hidup. Tetapi ketika Tuhan memberikannya, mereka menolaknya. Karena pemberian Tuhan itu tidak sesuai keinginan mereka. Dan mereka masih menunggu jawaban Tuhan. Yang keempat, Tuhan terpaksa tidak mengabulkan doa kita. Ada beberapa penyebab mengapa doa kita terpaksa tidak dikabulkan Tuhan. Antara lain karena untuk memuaskan nafsu, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Tapi mengapa ada yang berdoa seperti itu dikabulkan? Berhati-hatilah, sebab ada oknum lain yang bisa mengabulkan keinginan nafsu kita. Yang selanjutnya adalah karena tidak menghargai istri. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. 1 Petrus 3 ayat 7. Atau supaya jangan menyombongkan diri. Paulus berdoa agar Tuhan menyingkirkan iblis yang menggocok dirinya, tetapi Tuhan menolak. Mengapa? Agar Paulus tidak meninggikan diri. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Yang berikutnya adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki." Matius 26 ayat 39. Ya, cawan itu tidak dilalukan Bapa. Yesus tetap harus mengalami penyalipan, karena itu adalah rencana dan kehendak Allah. Saudaraku, tidak ada orang percaya yang doanya selalu dikabulkan, atau sebaliknya tidak pernah dikabulkan sama sekali. Terkadang dikabulkan, terkadang tidak dikabulkan. Mengalami ini semua, ada hal penting yang harus kita renungkan, bahwa apapun jawaban Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi dan memelihara kita. Dalam berdoa pun kita harus meneladani Yesus yang mengatakan, "Janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki." Hitunglah berkat yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan sadar bahwa Tuhan sudah banyak mengabulkan doa kita. Karena itu bersyukurlah. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.